Halo Smart Vipers, kembali lagi dengan saya Tommy Yahya. Jadi hari ini kita membahas charger yang lagi happening, yaitu ada chargernya VRK. Jadi dia ada yang variannya ada yang 2 slot sama 4 slot. Ini aku udah browsing, ini harganya sekitar 300 ribuan yang 4 slot ini. 300 sekian, yang ini sekitar 200 sekian. Jadi kita lihat fitur-fiturnya, langsung kita masuk ke kamera tampak atasnya. Ini ada boxnya. Nih di sini ada perbedaannya. Ini yang 4 slot, ini yang 2 slot. Sama-sama fast charging, faster and safer ini tagline-nya, tapi dia sama-sama fast charging. Nah, untuk yang 4 slot itu dia ada 4 pilihan daya yang masuk. Untuk 2 slot ada 2 pilihan daya. Jadi yang 2 slot itu kalau diisi 2 slot dia jalannya 1 ampere, kalau diisi 1 slot dia jalannya 2 ampere. Kalau yang 4 slot dia ada 1 slot 2 ampere, 2 slot 1 ampere, 3 slot 6 50 miliampere, 4 slotnya 500 miliampere. Kemudian ini kita ke belakangnya dulu. Nih, untuk penjelasannya dia tuh bisa sampai 2 ampere di 1 slot. Kemudian ada intelligent temperature control teknologi, jadi dia chargernya nggak mungkin overheat. Kemudian ada pakai material yang dia kelas 1 fire resistant. Jadi dia tahan panas dan tahan api, tapi di suhu tertentu baru dia rusak. Baru ada LCD panel display charging, parameter progress. Jadi progress charging sama parameter chargingnya dia sudah di display di satu LCD. Active current distribution teknologi, jadi dia cara mendistribusikan dayanya itu dia secara real time dan aktif. Kemudian ada auto reverse polarity. Nah, auto reverse polarity ini kan di 4 slot ada, tapi di 2 slot nggak ada. Tapi nanti realnya kita coba di 2 slotnya ada apa enggak. Kemudian ada auto current selection teknologi, itu yang ini tadi, yang depan ini dia jadi langsung otomatis. Untuk baterai dia supportnya kita yang untuk vape aja ya, ada 26650, 20700, 18650, 18350. Nah jadi ini buat yang baterai vape nya. Di sini nggak ada 21700, tapi kemarin kita nyoba 21700 bisa dicas di sini, tapi nggak tahu apakah nanti bisa diklaim garansi apa enggak. Misalnya ada kerusakan untuk menggunakan baterai 21700. Terus nilai plusnya dia juga, dia dapat charger buat di mobil. Jadi buat kalian yang berangkat ke event luar kota atau traveling, jadi kalian bisa ngecas di mobil pakai yang adaptor charger mobil ya. Oke, kita langsung lihat fisiknya aja ya. Nah, jadi ini bentukannya. Ini udah nyala ya. Kalian lihat tuh. Ini yang 4 slot, ini yang 2 slot. Sekarang kita coba diisi pakai baterainya. Nah, ini kalau untuk yang 1 slot sebelah kanan yang charging 2 slotnya itu dia langsung otomatis jalan 1 ampere. Jadi di sini ada indikator berapa persen dia kapasitas baterainya, voltasenya berapa. Juga kalian bisa ngeklik yang tombol di kiri dan kanan ini nih, tombol kiri dan kanan. Nah ini berapa mAh yang udah masuk. Kemudian ada satu laginya, ini charging time-nya dalam hitungan menit ya, charging time-nya dalam hitungan menit ini kalau nggak salah. Nah ini dalam hitungan menit. Nah ini voltasenya. Kita coba kalau yang di bay sebelah kiri atau di slot sebelah kiri. Nah kalau untuk slot yang sebelah kiri dia langsung jalan 2 ampere. Jadi untuk kalian mau ngecas 2 ampernya itu cuma ada di slot kiri. Kalau kita isi dua-duanya, nah ini langsung otomatis pindah ke 1 ampere. Tuh. Nah untuk perubahannya nggak bisa per slot ya, dia langsung bareng semua ya. Ini mAh-nya tadi. Terus kalau diklik lagi ini berapa lama ngecasnya. Nah ini untuk 2 slot. Kita coba kalau kita balik ya. Jadi kan tadi kan biasanya positif di atas tuh, positif di atas, negatif di bawah. Sekarang kita balik, rusak apa enggak? Nah langsung ada tulisan keluar error. Berarti dia untuk yang positif negatif kebalik dia udah ada protection. Di slot yang sebelah kiri kita coba.
Tuh langsung keluar tulisan error ya. Berarti udah ada proteksinya yang 2 slot juga. Sekarang kita coba yang 4 slot. Kita isi 1. Dia langsung otomatis jalan 2 ampere. Buat yang di sebelah paling kanan. Kalau yang tengah ini 1 ampere. Kalian bisa lihat ya di atas ya, 1 ampere. Kita coba yang tengah satu lagi. Ini 1 ampere juga. Kalau yang di paling kiri itu 1 ampere. Berarti kalau yang di 4 slot, kalau kalian mau ngecas 2 ampere, dia pakai yang paling kanan. Tuh, 2 ampere. Untuk displaynya juga ini kapasitasnya yang 97 ini. Ini voltasenya 4,17. Kemudian ini mAh masuknya. Jadi supaya kalian bisa ngecek mAh realnya berapa, ini kalau kalian klik lagi, baru waktu lama dia ngecasnya. Disaranin kalau kalian mau ngecek real mAh-nya, kalian pakai dulu di electrical, baterainya sampai benar-benar tulisan keluar low battery, baru kalian cas di sini, kalian lihat mAh-nya masuknya berapa. Kalau kita isi 2 slot tengah, jalannya 1 ampere 1 ampere. Kalau kita isi 2 slot paling kanan sama paling kiri, bentar ya. Nah, ini langsung otomatis berubah ke 1 ampere. Ini langsung berubah ke 1 ampere. Kalau kita isi 4-4-nya, nah dia langsung berubah ke 0,5 ampere. Nah ini langsung berubah ke 0,5 ampere semua. Kalau display berubahnya bareng ya. Jadi tetap di display yang pertama itu dia voltase. Kalau kita klik gini, itu langsung ke mAh realnya berapa, itu beda-beda masuknya. Biasa baterai nanti tambah penuh, masuknya tambah sedikit, tambah pelan. Kemudian ada satu lagi, ini lamanya chargingnya. Jadi kalau untuk VRK itu aja sih paling. Terus ini ada lubang udaranya, jadi untuk atau airflow. Jadi panas yang nanti di dalam mesinnya itu kan di sini, boardnya, papan circuit board, terus termasuk untuk adapternya itu di dalam sini semua. Jadi nanti panasnya dikeluarin lewat sini. Kalau ini dia kabel chargingnya kenapa cuma kayak gini aja? Ini enaknya kalau kalian ada kenapa-kenapa bisa kalian ganti pakai kabelnya printer. Jadi bukan pakai adaptor gitu, dia cuma pakai kabel power, dia adaptornya udah ada di dalam sini semua. Nah mas, kalau untuk 340.000 atau 300 ribuan menurutnya mas worth it apa enggak? Ya worth it aja sih sebenarnya. Kita coba reverse polarity-nya ya. Worth it aja sih. Kalian bisa tahu, ini errornya keluar ya. Jadi 4 slotnya udah pasti aman reverse polarity. Jadi kalian kalau pakai charger ini kalian bisa tahu kapasitas real mAh-nya. Tapi biasanya kalaupun itu nanti keluarnya misalnya tertulis 2500, paling jadi realnya sekitar 2400 sekian, nggak mungkin bisa sama 2500. Kalau dia turunnya udah sampai 300 mAh, baru kemungkinan itu baterainya fake. Habis itu masih baterai fake itu mas? Nah, baterai fake itu adalah sebenarnya baterainya itu bukan fake, cuman orang-orang kita vapers bilangnya fake. Dia tuh grade-nya rendah sebenarnya. Jadi untuk baterai sekarang yang di pasaran kayak modelannya Sony atau Murata itu dan lain-lain, itu udah kemungkinan terindikasi yang dijual ke kita kalau mereknya masih VTC, itu grade-nya grade yang jelek. Yang bagus-bagus udah di re-wrap sama pabrik jadi kayak brand-brand lain gitu. Nah, jadi itu. Kalau kalian mau tahu baterai kalian yang dapat bagus apa enggak, itu mending kalian pakai charger yang ada fitur seperti ini. Jadi kalian bisa tahu tempat kalian beli itu recommended apa enggak, atau itu pun maupun online ataupun offline. Jadi kalian bisa tahu tempat itu terjamin enggak buat beli baterai. Jadi itu aja sih guys, gak usah lama-lama buat charger dari VRK. Menurut kalian mahal atau murah itu relatif, terserah kalian. Tapi kalau aku kemungkinan beli yang 4 slot karena aku butuh banyak baterai untuk daily vape harian. Kalau kalian nge-vape cuma pakai mode single battery, pakai 2 slot udah cukup. Jadi Sama WTL 8 mas? kalau AWTL 8 itu
Kalau ya paling nanti disensor lah Brena. Yang 8 slot itu dia cuma bisa ngecas, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi emang cuma membantu ngecas, tapi ya udah sekedar ngecas doang, nggak ada fitur buat ngecek berapa lama dia ngecasnya sampai ke full, berapa mAh-nya dan lain-lain. Nah itu kita dapat di VRK. Oke, itu aja dari saya Tommy Yahya. See you Smart Vapers.